Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang pertama, ayat 18-25. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudaraku, di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Matius sedang melanjutkan ide tentang kerajaan Allah yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Matius telah memaparkan silsilah Tuhan Yesus yang berada dalam garis keturunan Abraham dan juga garis keturunan Daud. Saudara tentu masih ingat penjelasan kita kemarin bagaimana Matius mau menyatakan bahwa Yesus tidaklah diperanakkan oleh Yusuf, karena Matius ingin menyatakan ide bahwa Yesus bukan anak Yusuf, tapi Yesus adalah anak Allah. Haleluya. Saudara, Matius dengan jelas memberikan rekomendasi yang luar biasa tentang karakter Yusuf yang tulus dan juga keputusan di mana Yusuf berpihak pada kehendak dan keinginan Allah semata-mata. Serta, saudaraku, bukan hanya itu, juga tujuannya bukan pada kehendak dan juga keinginan daripada keinginan Yusuf sendiri. Saudara coba lihat dilema Yusuf. Dia tahu kalau seorang wanita ditemukan bersalah karena mengandung tanpa suami, wanita itu harus dirajam dengan batu sampai mati. Atau saudara, dia perlu memberikan surat cerai dan juga supaya menyuruh perempuan ini pergi dengan diam-diam. Nah, lihat betapa tulusnya hati Yusuf yang tidak ingin mencemarkan nama istrinya, tidak ingin mencemarkan Maria tentunya. Jadi sementara Yusuf, saudara, dalam pertimbangan ini, malaikat Tuhan menyatakan sebuah misi, yaitu menuntut supaya Yusuf menyerahkan hak-hak pribadinya itu kepada Tuhan, supaya dia boleh melakukan sesuatu di luar daripada pertimbangannya sendiri, yaitu tetap mengambil tentunya Maria sebagai istrinya. Dan pada saat Maria melahirkan nanti, hendaklah menamakan dia Yesus Kristus Tuhan, karena Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, Alkitab berkata bahwa hal tersebut terjadi. Maksudnya peristiwa yang terjadi dengan keputusan Yusuf terhadap Maria itu sebenarnya menurut Alkitab itu adalah penggenapan dari firman Allah yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya tentunya, yang mengatakan bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Mungkin terjemahan lebih tepat adalah Allah ada dengan kita. God is with us. Itu terjemahan yang paling bagus saya pikir. Allah ada. Allah menyatakan diri bersama dengan kita.
Sebab tujuan daripada apa yang coba Matius katakan bahwa kelahiran Yesus Kristus dari perawan Maria yang pada waktu itu bertunangan dengan Yusuf itu adalah nubuatan yang tergenapi dari apa yang ditulis dalam kitab Yesaya. Nah, kalau saudara memperhatikan kitab Yesaya, ini tentu saudara bisa melihat di Yesaya pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Kalau saudara baca kisah seluruh pasal 7 ini, Raja Asa sedang bertempur melawan dua kerajaan, Suria dan Israel gabung jadi satu, berusaha untuk menyerang kerajaan Israel. Nah, yang terjadi adalah dibilang pada waktu itu Tuhan berjanji akan berpihak kepada Raja Asa. Makanya Tuhan berkata ini, tandanya ini, kalau ada seorang perawan kemudian mengandung dan melahirkan anak, itu berarti Tuhan ada dengan kamu. Tuhan menyatakan diri bagi kamu. Nah, coba saudara bayangkan ide Tuhan datang ada dengan umatnya. Sebenarnya kalau baca di Perjanjian Lama, ide ini adalah ide yang sangat serius. Lihat ya, kalau Tuhan hadir di kitab Keluaran, halilintar, guru, sampai bangsa Israel tidak berani datang. Waktu Musa bertemu dengan Tuhan, sujud dengan muka sampai ke tanah. Kalau Tuhan datang itu seperti suatu tanda yang sangat berat. Tapi di sini Matius mengatakan ini sekarang Tuhan datang. Gak ada halilintar dan semuanya. Dia datang sebagai seorang bayi. Dia datang dengan tenang. Karena dia ingin membawa perdamaian pada dunia ini. Dia ingin menyelamatkan dunia ini. Ya, saudaraku, di ayatnya yang ke-24 sampai ayat 25, di mana waktu Yusuf bangun dari tidurnya, dia berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya dan mengambil Maria sebagai istrinya. Tapi Alkitab katakan dia tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anak laki-laki. Lalu Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara bisa melihat di sini bagaimana ketaatan Yusuf pada kehendak Tuhan. Kebenaran inilah saudaraku yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia melalui kelahirannya dari perawan Maria. Dalam hal inilah Yusuf telah menjadi alat Tuhan yang luar biasa, bahwa kehendak Allah jauh lebih penting daripada kehendak dan keinginan manusia. Jadi kelihatan sekali narasi dari Matius. Matius mengatakan begini, hey, sekarang kerajaan Allah datang. Dengan kedatangan Allah sendiri datang ke dunia ini, menyatakan dirinya. Sekarang dia datang karena dia ingin mendamaikan manusia dengan dirinya. Tapi dia juga ingin ada bersama-sama dengan umatnya. Kerajaan Allah ini akan dinyatakan dengan cara yang luar biasa karena dia ingin menyatakan kehendaknya dengan kita. Jangan lupa, Immanuel artinya Tuhan ada dengan kita. Imagine, ini sekarang seperti Matius mengatakan, ini seperti sebuah permulaan baru. It's a new beginning. Yeah. It's a new era. Bahwa sekarang Tuhan ada. Di perjanjian baru ini Tuhan ada dengan umatnya. Berjalan dengan umatnya. Melakukan semuanya bersama dengan umatnya. Sebab Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Saudaraku, Maria dan Yusuf, mereka mengorbankan keinginan dan juga kehendak mereka untuk mengizinkan kehendak Allah dinyatakan. Karena Immanuel artinya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada bersama dengan saudara dan dia tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.